Pemirsa, bencana pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat membuat ratusan kepala keluarga masih tinggal di pengungsian dan hal yang sama dialami puluhan warga Kecamatan Cihara Lebak, Banten yang masih bertahan di tenda pengungsian. Sedangkan di Jombang sudah 5 hari banjir masih merendam 3 desa di Kecamatan Kesamben. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Apit Heruman dari Sukabumi, Jawa Barat, kemudian Seprinal Sri Putra di Lebak, Banten, dan Amiruddin Zaki di Jombang, Jawa Timur. Kita akan ke Apit terlebih dahulu. Selamat pagi Apit, berapa pengungsi yang masih menempati tenda pengungsian dan bagaimana kondisinya? Selamat pagi. Data BPBD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mencatat total keseluruhan pengungsi yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi terutama wilayah terdampak bencana alam itu sebanyak 4.653 jiwa dengan 13.400 Baik, kami mengalami kendala komunikasi dengan Apit. Kita sekarang menuju ke Seprinal Putra. Seprinal, seperti apa kondisi para pengungsi saat ini di lokasi tempat Anda menyampaikan? Memang sudah hampir 1 pekan 90 orang pengungsi yang berasal dari desa Cihara, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten masih bertahan di tenda pengungsian yang diantaranya bercampur dengan lansia dan anak-anak. Dan para pengungsi ini memang diungsikan dalam dua tenda ini. Memang kondisi rumahnya sangat rusak parah dan tidak bisa dihuni lagi dan harus direlokasikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak, Banten. Dan hingga saat ini masih menunggu pemindahan atau relokasi bagi para pengungsi yang masih bertahan dalam 1 pekan ini. Memang para pengungsi ini membutuhkan beberapa bantuan dari pihak lain atau pemerintah setempat, namun hingga saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah setempat. Dan hingga saat ini para pengungsi ini mendapatkan pengobatan gratis dari Puskesmas atau pihak kesehatan dari desa setempat atau kecamatan setempat. Febian. Ya, Seprinal, apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi dan kapan rencananya relokasi pemindahan ini dilakukan? Memang tadi malam saya sempat berkomunikasi dengan Kepala BPBD Lebak, Banten yang mana direncanakan besok atau hari ini para pengungsi ini akan direlokasikan di salah satu kontrakan atau rumah kontrakan yang disediakan oleh pihak pemerintah, yang mana pemerintah telah memberikan uang saku kepada masing-masing kepala keluarga, yaitu sekitar 23 kepala keluarga yang masih bertahan di tenda pengungsian sebesar 500.000. Para pengungsi ini memang membutuhkan seperti pakaian atau selimut dan beberapa peralatan rumah tangga, karena di kontrakan atau tempat relokasi sementara nanti memang tidak ada barang-barang disediakan oleh pihak pemerintah dan membutuhkan bantuan untuk peralatan rumah tangga dan pakaian dan juga selimut. Selain itu juga dibutuhkan untuk kebutuhan keseharian para pengungsi ini atau 23 kepala keluarga ini untuk melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari. Memang kondisi perkampungan atau rumah mereka tidak layak atau tidak bisa dipakai lagi karena memang kondisinya hancur atau amblas tertimbun oleh pergeseran tanah yang terjadi di Lebak, Banten. Kembali studio. Baik, dari Lebak, Banten kita sekarang menuju ke Jombang, ada Amiruddin Zaki. Amir, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Banjir yang melanda 3 desa di Kecamatan Kesamben sampai hari ini memang belum terlihat tanda-tanda surut, dan tren air yang menggenangi permukiman warga sampai hari ini juga dikategorikan masih stabil dan cenderung meninggi. Jadi sudah memasuki hari kelima ya banjir yang merendam 3 desa ini, sehingga memaksa beberapa warga harus mengungsi ke tempat lebih aman. Ada 3 desa yang memang terendam banjir ya, di antaranya adalah Desa Pojok Kulon, Desa Jombok, dan Desa Blimbing. Ini memang ketinggian rata-rata memang
bervariasi antara dari 50 cm sampai titik terdalam 160 cm. Banjir terparah berada di Dusun Beluk, Desa Jombok, yang dihuni sekitar 650 kepala keluarga. Valeri dan Febrian. Ya, Amir, dari 3 desa terdampak banjir ini yang disebutkan setelah mengungsi, diungsikan di wilayah mana saja tenda-tenda pengungsiannya? Ya, Valeri, sampai hari ini sih memang sudah memasuki 5 hari banjir ya yang menggenangi 3 desa, dan memang wilayah terparah adalah di Desa Jombok yang ini memang titik terdalamnya mencapai 160 cm, dan ada sekitar 1.200 warga yang terdampak di sekitar desa ini. Dan saat ini seluruh warga yang berada di Desa Jombok ini, Dusun Beluk khususnya, ini sudah mengungsi ke tempat lebih aman ya. Di antaranya ada yang ke keluarga masing yang lebih dekat dan tidak terkenang oleh banjir, dan ada juga yang sudah ke posko-posko BPBD. Ada 3 posko BPBD yang sudah disiapkan untuk para pengungsi desa yang terdampak ini. Di antaranya adalah posko di Balai Desa Jombok yang sekarang catatan BPBD Jombang itu sudah mencapai 70 jiwa. Balai Dusun Jombok sendiri ada sekitar 20 orang, dan posko Blimbing ada sekitar 82 jiwa. Sampai hari ini memang BPBD sudah terus melakukan proses evakuasi ya, karena tren air ini sangat belum terlihat menurun tapi dan masih stabil, sehingga BPBD melakukan proses evakuasi terutama anak-anak, lansia untuk dibawa ke tempat lebih aman. Dan memang banjir yang cukup tinggi ini juga terpaksa membuat aliran listrik dimatikan karena pemerintah khawatir bahwa masyarakat bisa terdampak hal-hal yang tidak terbayang, bahwa orang-orang yang berada di posko pengungsian ini memang rata-rata membutuhkan banyak hal ya, terutama khususnya alat-alat mandi dan beberapa alat-alat keperluan untuk anak-anak dan balita. Ini yang paling penting dibutuhkan oleh warga yang hari ini menempati posko darurat bencana banjir ini. Banjir ini sendiri disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di wilayah ini. Banjir ini memang merupakan luberan dari Sungai Afur Watu Dakon yang memang mengelilingi 3 desa ini. Valeri dan Febrian. Baik, terima kasih Amiruddin Zaki dari Jombang, Jawa Timur. Kami akan kembali mencoba menghubungi rekan kami, Apit Hairuman dari Sukabumi, Jawa Barat. Apit, bisa Anda informasikan lagi berapa pengungsi yang masih menempati tenda pengungsian dan bagaimana kondisi mereka? Ya, baik, Febrian. Pengungsi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang terpantau ada yang mendirikan tenda pengungsian itu ada 3 titik wilayah, yaitu seperti di desa itu tepatnya ada di Balai Desa dan lapangan. Terdata ada 278 kepala keluarga dengan 830 yang orang diantaranya ada mobil desa Bantar Tani, Kecamatan Pakuaran, di titik lain itu ada 53 kepala keluarga dengan 188 jiwa. Itu ditempatkan di sebuah majelis taklim. Kedua tempat wilayah di Kecamatan Pakuaran ini mengisi akibat wilayah rumah mereka terdampak pergerakan. Beberapa sebagian rumahnya sudah mulai rusak, bahkan namun bagian masih dalam kondisi terancam. Akan tetapi menurut warga mereka merasa takut untuk berada di lokasi rumah mereka, sehingga mereka memilih untuk mengungsi dan berada di tenda pengungsian. Sementara itu di Desa Sukamaju ada 2 titik lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah desa, yaitu di salah satunya di Posyandu. Di Posyandu itu ada 16 kakak dengan 44 jiwa, sedangkan di SDN Tegal Panjang itu ada 17 kepala keluarga dengan 46 jiwa. Sementara di Desa Sukamaju ini memang yang akan tetapi di hari ini
sudah ada warga yang memang merasakan aman di lokasi rumah mereka, yaitu ada 299 jiwa yang kembali ke rumah karena merasa aman. Sejauh ini kondisi kesehatan mereka terpantau masih dalam kondisi kesehatan yang cukup baik karena tim medis baik dari di Kecamatan Bajoran maupun di Baik, terima kasih kontributor Metro TV Apit Heruman dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Sefrinal Sriputra di Lebak, Banten, dan ada Amiruddin Zaki di Jombang, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.